up dan metode build and hold. Kami kelompok 11 beranggotakan yaitu yang pertama ada Nadia Pembola, yang kedua Rizky Ariano Kurniawan, yang ketiga Adel Natalia, dan yang keempat saya sendiri Raffi Pratama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nadia. Latar belakang. Keberhasilan pemboran berarah sangat bergantung pada perencanaan lintasan sumur yang akurat dan realistis untuk dioperasikan. Parameter geometris seperti true vertical depth, measured depth, departure horizontal, vertical section, dan azimut harus dihitung secara konsisten agar jalur aktual sumur dapat mengikuti desain tanpa menimbulkan masalah operasional. Salah satu parameter kunci adalah build-up rate, yaitu laju perubahan sudut inklinasi terhadap kedalaman, yang berpengaruh langsung terhadap radius, kelengkungan, panjang build-up section, dan besarnya dogleg severity. Pada proyek ujian akhir mata kuliah teknik pemboran 2, mahasiswa diminta menganalisis lintasan sumur berarah Yola 15 di lapangan Melisa, Yakudu, dengan menggunakan data planning report yang telah tersedia. Data tersebut menunjukkan bahwa sumur Yola 15 direncanakan mencapai target pada kedalaman sekitar 2.402,67 feet TVD dengan horizontal departure sekitar 921,23 feet dari kepala sumur menggunakan profil build and hold dengan sudut maksimum sekitar 30 derajat dan MD total 2.635,42 feet. Berdasarkan instruksi proyek, lintasan tersebut harus dievaluasi kembali dengan memvariasikan DUR menjadi 3 derajat per 100 feet, 5 derajat per 100 feet, dan 7 derajat per 100 feet menggunakan metode radius of curvature. Sekaligus membandingkan dua metode desain lintasan utama, yaitu metode build up dan metode build pemboran sumur Yola 15. Selanjutnya, pertama, analisis mencakup sumur Yola 15 dengan target TVD 2.402,60 feet dan departure 921,23 feet dari alam tetapkan. Dengan menggunakan metode radius of curvature sesuai sumur Juli tanpa menggunakan metode alternatif lainnya. Selanjutnya, variasi build up ada atas 9 derajat per 100 feet, 5 derajat per 100 feet, dan 7 derajat per 100 feet. Yang keempat, dengan metode lintasan yang mencakup metode build up dan metode build and hold tanpa metode profil kompleks lainnya. Yang kelima, analisis waktu dan dilakukan secara kualitatif berdasarkan dokter seperti tanpa memperoleh detail menggunakan software khusus. Dan yang terakhir, laporan berfokus pada trajektori desain dan tidak menganalisis aspek desain seperti atau best operational center. Selanjutnya ada data teori. Data teorinya adalah metodologi, yaitu pemboran berarah adalah teknik pemboran untuk mengendalikan lintasan sumur agar mencapai target data teori yang tidak terjangkau secara optimal dan aman. Yang kedua, build up rate atau build rate. Build rate adalah perubahan sudut inklinasi sumur terhadap kedalaman. Dinyatakan dalam derajat per 100 feet yang mengaruhi kalkulan lintasan. Yang ketiga, dogleg severity atau DLS menunjukkan tingkat kelengkungan lintasan sumur yang berpengaruh terhadap resiko mekanisme departure dan kelelahan kita. Yang terakhir, radius of curvature method. Metode untuk penentuan sumur dengan mengasumsikan perubahan sudut terjadi secara melakukan konstan. Selanjutnya ada metode. Jadi kasus sumur Yola 15, tambah signifikannya pada 3 derajat, 2 derajat, 7 derajat per 100 feet. Metode lintasan menggunakan build up dan build and hold, serta perhitungan menggunakan radius of curvature. 2 derajat per 100 feet, 5 derajat per 100 feet, dan 7 derajat per 100 feet. Yang pertama menghitung radius curvature dengan rumus R sama dengan 1 per Q. Di mana hasilnya di sini dari 3 derajat per 100 feet yaitu 1909,809. Yang kedua menghitung nilai tahu dengan rumus R dikali IS kuadrat divided dengan KUP. Di sini hasilnya untuk bor 3 derajat per 100 feet yaitu 27,456. Terus yang ketiga menghitung parameter ohm dengan rumus Artan kali per tau. Di mana hasilnya itu 62,963. Yang keempat adalah sudut inklinasi maksimum dengan rumus ohm dikurangi dengan tau, yaitu hasilnya 35,547. Di mana dibagi satuan radian yaitu 0,819. Terus yang kelima adalah mencari nilai ohm dengan rumus R dikali cos theta. Di mana hasilnya 355,144. Terus yang keenam mencari nilai DOB dengan rumus KUP ditambah sin theta rad dikali R, yaitu hasilnya 1909,243. Selanjutnya nomor 7 yaitu mencari panjang section dengan rumus BUR theta. Di mana di 300 feet didapat hasilnya 1183,558. Lalu yang kedua mencari panjang default section dengan rumus R per ohm. Di mana hasilnya didapat 994,608. Lalu yang terakhir mencari MD total dengan rumus KUP ditambah build section ditambah
hold section, di mana hasilnya dari 558,277. Selanjutnya dia Yang selanjutnya yaitu ada build up. Yang pertama itu menentukan build up rate atau BUR yang akan dianalisis dalam studi ini. Ada 3 variasi BUR akan dievaluasi, yaitu BUR 3 derajat per 100 feet, BUR 5 derajat per 100 feet, BUR 7 derajat per 100 feet. Yang kedua itu menghitung radius of kurvatur dengan rumus R1 sama dengan 180 dibagi 3,14 dikali 0,03 yang hasilnya 1909,859. Yang ketiga itu ada menghitung parameter apa ini sini A sama dengan sin min 1 dikali 1909,859 dikurang 9200,223 dibagi 19.989 1900,9859 sama dengan 31,174. Yang keempat itu menghitung parameter KUP dengan rumus KUP sama dengan 2402,67 dikurang cos 31,714 dikali 1909,859. Yang kelima itu menghitung parameter tau sama dengan tan min 1 1909,85 dikurang 921,23 dibagi 2402,67 dikurang 7608,603 sama dengan 31,174. Yang keenam itu menghitung parameter OHM sama dengan sin min 1 dan kurang 1909,859 dibagi 1909,859 dikurang 921,23 pangkat 2 ditambah 2402,67 dikurang 768,603 sama dengan 90. Oke, selanjutnya menghitung parameter theta. Theta itu didapat dari hasil ohm dikurangi dengan nilai tau. Untuk nilai BUR 3 derajat per 100 feet didapat nilai tetanya itu dari 90 dikurangi 31,174 didapatkan 58,825. Yang kedelapan itu menghitung derivatur pada end of build atau AOB. Pada build of rate pada 3 derajat per 100 feet didapatkan nilai 921,23. Yang kesembilan itu hitung TVD pada end of build pada build of rate 3 derajat per 100 feet didapatkan nilai sekitar 2402,67. Oke, yang ke-10 yaitu menghitung panjang build section pada build of rate 3 derajat per 100 feet didapatkan nilai theta radiannya yaitu 1,0267 dan ada build didapatkan nilai 1940,825. Pada nilai yang ada end of build dalam build of rate 3 derajat per 100 feet didapatkan nilai MTOB yaitu 2729,45569. Pada build panjang section didapatkan nilai emisinya yaitu 0,000000001175. Yang kedua itu mungkin total energi dengan pada 3 derajat per 100 feet didapatkan nilainya yaitu 1229. Kalau kita berdasarkan, ini kita memberikan tanggal yang menentukan berapa pada derajat per 100 feet, berapa pada derajat per 100 feet, dan berapa pada derajat per 100 feet seperti tabel di atas. Jadi sini kita menggunakan N4 untuk nilai berapa pada derajat per 100 feet menunjukkan pola total dari permukaan hingga diikuti build section dengan informasi bertahap minus build maksimum 30 minus 25 derajat. Lalu hal section urus menuju target. Itu 3 derajat yang sedang dengan panjang yang harus 25 derajat optimal dengan 40 derajat, sedangkan 7 derajat dari atas target. Sebaiknya build up kami menggunakan kuota tunggal dengan theta akhir 61,68 derajat menghasilkan semen sekitar 60 feet dan sudah lebih pada ISD. Saya menangis berbalik dengan radius sehingga belum bisa membayar 40 namun meningkatkan DLS build and hold membatasi DLS ini hanya di build section atau terlalu kecil. Sementara build up mengubah DLS dihitung sepanjang lintasan berpotensi feet tubulan. Build derajat dari yang kita pakai realistis dengan theta idealnya 30 dengan kurang dari 20 derajat standar ISD yang sudah panjang mencapai aman. Analisis operasional 95 derajat dan build masih running dengan over visible dan ISD stabil. 3 derajat terlalu konservatif dengan MNFT plus 23 feet dengan pada ber 7 derajat risky DLS setinggi di shallow gate. Build up tidak layak. Rekomendasi berikutnya build and hold 5 derajat per 100 feet optimal untuk level 15 karena max GCF posisi keseimbangan dengan MDDAS dan industri proven untuk produksi jangka panjang dengan ISD. Baik, kesimpulannya dari laporan tugas kami yaitu yang pertama perhitungan parameter lintasan pembuaran berada di posisi 3 derajat per 100 feet, 5 derajat per 100 feet, dan 7 derajat per 100 feet telah berhasil dihasilkan menggunakan metode radius of kurvatur. Parameter yang dihitung mengikuti radius keuntungan, sudut inclinasi maksimum, panjang build section, panjang hold section, serta mixture jam atau MD atau. Perbandingan metode desain lintasan menunjukkan bahwa metode build and hold lebih unggul dibandingkan metode build up dalam mendapatkan hasil yang lebih bagus. Yang ketiga, analisis aktivitas build menunjukkan bahwa setiap variasi build memiliki karakteristik yang berbeda terhadap efisiensi dan risiko operasional. Build 3 derajat per 100 feet menghasilkan lintasan paling halus dan aman secara mekanik, namun memiliki MD total paling rendah. Yang keempat,
Berdasarkan evaluasi, efisiensi lintasan, akurasi pencapaian target basic produk, seperti atau kelayakan operasional jangka panjang, kombinasi metode build and hold. Dengan unit basic per 100 feet, direkomendasikan sebagai desain lintasan terbaik untuk sumber wilayah. Sekian kami di salah satu kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.